Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Martilasa, salah satu peserta PPG dalam jabatan dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati dengan program studi pendidikan agama Islam. Nomor induk mahasiswa 5252113082 dengan nomor peserta 320449303984. Video praktek ini dilakukan di kelas 11 TKJ 1 siswa dari SMK Dharma Agung Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelajaran ini menggunakan metode pembelajaran deep learning. Perekaman ini dilakukan pada saat pukul 13.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan hari ini? Tetap semangat? Semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh KM. KM, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan pembelajaran, apakah semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Repa sakit. Repa sakit. Siapa lagi? Ervan sakit, Pak. Ervan sakit. Ada lagi? Meja. Dua orang ya yang sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Oke. Sebelum melanjutkan, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Silakan Clara. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua. Untuk seluruhnya silakan duduk. Kayaknya ini kurang semangat. Kita ice breaking dulu ya sebelum pembelajaran dimulai. Oke, KM silakan dipimpin. Tepuk semangat. Sebelum masuk ke materi selanjutnya,
itu berpikir kritis? Silakan. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi untuk secara objektif mempertimbangkan berbagai perspektif dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan bukti dan logika. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya ada yang tahu tentang mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi? Ayo, silakan. Saya selalu mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuan tersebut ke khalayak banyak. Oke, beri tepuk tangan. Baik, selanjutnya kita ke materi selanjutnya, yaitu bukti beriman. Dari tadi teknologi jika tidak dikaitkan dengan iman, maka akan bertolak belakang. Oke, ya. Ini materi bukti beriman. Salah satunya bukti beriman itu adalah memenuhi janji. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Yang ketiga, yang keempat, kita harus tahu apa sih tujuan dari pembelajaran saat ini. Yang pertama, ini sebagai pilar keimanan, membangun akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia teh yang kayak gimana? Ayo, ada yang tahu? Selalu berbuat baik, Selalu berbuat baik. Terus apa lagi? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Terus menjauhi larangan-larangannya. menjauhi larangannya. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya ada analisis cabang dari iman. Kita harus bisa menganalisa cabang-cabang iman itu apa saja. Harus mendalami konsep memenuhi janji. Janji yang kayak gimana yang harus dipenuhi? Janji-janji yang baik. Selanjutnya memelihara lisan. Ada yang tahu memelihara lisan? Menjaga ucapan. Terus tidak berkata kotor. Terus Tidak menggibahi orang lain. tidak Membicarakan orang lain. menggibah orang lain. Dari materi yang kuat itu kita bagi menjadi 4 kelompok. Di sini sudah ada 4 kelompok? Sudah. Kelompok 1 siapnya untuk materi apa? Menepati janji. Dari menepati janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Setelah itu kalian nanti dipresentasikan di depan. Silakan untuk berdiskusi. Sudah siap untuk presentasi? Siap. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Kelompok 4? Siap. Sebelum melanjutkan presentasi, kalian simak dulu video pembelajaran berikut ini. Dan orang yang ditinggalkan. Oke, tepuk tangan dulu.
Dari video yang tadi tayangan, adakah kelompok yang mana yang bisa menyimpulkan? Kelompok 1? Kesimpulannya saya seperti tidak tersebut bahwa Allah itu sangat baik pada orang-orang yang beriman. Kita harus yakin jika kita punya iman, pasti apapun yang diberitakan Allah itu pasti benar. Sudah. Subhanallah, tepuk tangan. Siapa namanya? Kelompok 1 yang Ali. Ada lagi dari kelompok mana yang bisa menyimpulkan? Intinya adalah kita harus selalu berbuat baik, melakukan hal-hal yang disuruh oleh agama dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh agama. Oke, untuk selanjutnya kita presentasi hasil diskusi dari kelompok mana dulu? Kelompok 1, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dipresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang menepati janji. Dakana mas'ula, yang artinya janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik dengan mengembangkannya, karena sesungguhnya janji itu diminta pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra surah 17 ayat 34. Ada yang mau menambahkan? Wah, silakan. Barangkali ada yang mau ditambahkan dari kelompok lain atau mau bertanya, silakan. Ya. Boleh. Kita open source. Apa akibat dari tidak menepati janji? Langsung aja. Oke, salah satunya itu juga kan tadi akibatnya banyak, gampang nggak dipercaya orang lain, bisa dijauhin juga, omongan gak dapat dipercaya, juga bisa sulit untuk terkabulnya doa. Ya, ada lagi? No. Ada berapa jenis janji? Ada 3. Yang pertama janji terhadap Allah, yang kedua janji terhadap diri sendiri, dan yang ketiga janji terhadap sesama manusia. Ada lagi? Ada lagi mungkin? Silakan untuk hadir. Yang memberikan kesimpulan dari memenuhi janji. Kesimpulannya, kita sebagai umat Rasulullah SAW itu harus bisa menjaga lisan kita dalam berucap. Kita harus tahu kapan waktunya berjanji, kapan waktunya enggak. Takutnya kalau semisal kita nggak tahu, kita malah melanggar itu. Jadi sebagai umat yang baik, kita harus bisa memperhitungkan itu semua dan harus bisa menepati itu semua. Karena durasi sudah cukup, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk selanjutnya kelompok 2. Mencemarkan nama buruk seseorang dan juga mendapatkan dosa kepada diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Oke, kita simpulkan dari presentasi
materinya tentang apa? Arti janji. Mana Pati? Janji. Janji. Emang janji harus ditepati? Harus. Kata siapa? Tapi harusnya hal yang baik. Nah. Jadi kalau jatuh. Jadi ada janji yang harus ditepati, ada yang janji yang tidak boleh ditepati. Contohnya, janji yang harus ditepati apa? Janji akan menjadi lebih baik. Berjanji bahwa diri ini akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu harus ditepati. Paham? Baik. Tadi penilaian diskusi oleh Bapak udah dinilai. Untuk selanjutnya refleksi pribadi atau perorangan, Bapak udah share di buku elektroniknya masing-masing di PAI kelas 11 TKJ 3. Silakan untuk dikerjakan. Ditulis ya, diisi. Ini tidak boleh menyantek nih. Buku elektroniknya ditutup buku elektroniknya. Oke, pertanyaannya langsung dijawab. Langsung jawabannya saja. Apa yang kita dapatkan hari ini adalah materi tentang apa? Bukti beriman. Bukti beriman ini tidak hanya sebagai batas pengetahuan, tetapi harus dilaksanakan, dikerjakan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya janji. Janji itu adalah kehormatan. Janji yang baik, jika seseorang memenuhi janji tersebut, maka apa? Orang tersebut adalah orang yang terhormat. Karena tidak sedikit orang yang melanggar janji atau komitmen. Kata anak muda modus. Nah itu kan ketika orang dicap modus udah tidak ada tidak ada harga dirinya lagi. Berarti sudah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Dari janji adalah sebagai tanggung jawab. Janji adalah ikatan yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak hanya secara moral di mata manusia, tetapi janji secara spiritual. Nah, janji secara spiritual itu apa? Umat Islam, orang Islam itu dikenakan kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Oke? Itulah bukan materi ini bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak rasa pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ilmu yang diterima bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa tutup majelis bersama-sama. Bismillah.